Hai, bertemu dengan saya Dimas Wijaya Palguna, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Jadi, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi 1 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT, dan juga sekaligus untuk membahas manufacturing proses pada chapter 3 machining proses. Dalam membuat video ini, saya menggunakan buku berjudul Handbook of Manufacturing Process, of Products, Components, and Materials are Made yang ditulis oleh James Gibrala sebagai sumber referensi utama dan beberapa sumber lain sebagai referensi tambahan. Jadi dalam video ini kita akan membahas chapter 3 machining process, yakni pada poin A, B, dan C, yakni lathe and other turning operation, round hole making methods, dan grinding and abrasive machining. A1. Lathe operation, general description. Operasi bubut merupakan suatu proses pemakanan atau penyayatan benda kerja yang dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. A1A. Turning. Turning adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat bagian silinder, di mana pahat bergerak secara linear sementara benda kerja berputar. Turning mengurangi diameter benda kerja ke dimensi tertentu dan menghasilkan penyelesaian bagian yang halus. A1B. Form turning, yakni pembubutan pada benda kerja yang bertujuan untuk membentuk suatu kontur dengan ujung potong pahat bubut berbentuk unik berukuran besar, seperti pada video. Ini adalah pahat bubut yang sudah memiliki bentuk tertentu, kemudian dioperasikan pada benda kerja. A1C. Tracer turning. Jadi pada proses ini gerakan memotong ke dalam dan keluar saat bergerak secara longitudinal di sepanjang bagian dikendalikan oleh gerakan stylus saat menyentuh template atau bagian master. Seperti pada video di samping, di sini pahat mengikuti gerakan stylus, di mana stylus ini bergerak menyesuaikan dengan template atau bagian master sebelah sini. Untuk mendorongnya ini digunakan seperti sistem hidrolik, didorong pelan-pelan sehingga pahat akan memotong benda kerja secara perlahan sehingga tercapai bentuk seperti template master ini. A1D. Facing. Pembubutan muka merupakan proses pembubutan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Metode pembubutan muka digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. A1E. Grooving
Grooving adalah operasi pembubutan yang menghasilkan potongan sempit yang disebut dengan groove pada benda kerja. Ukuran potongan tergantung pada lebar alat pemotong. Beberapa lintasan pahat diperlukan untuk mengerjakan groove yang lebih lebar, seperti yang diperlihatkan pada video di samping. A1F, knurling. Knurling sebenarnya bukan termasuk proses pembubutan. Knurling merupakan proses pembentukan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilang pada permukaan benda kerja. Biasanya, pola hasil knurling digunakan pada pegangan supaya tidak licin. A1G, cutting off atau parting. Operasi terakhir setelah benda kerja dibentuk adalah memutuskan benda kerja dari bahan batang yang tersisa. Prosesnya menggunakan pahat dengan bentuk tertentu untuk memasuki benda kerja tegak lurus sungguh putar dan melakukan pemotongan progresif saat benda kerja berputar. Setelah tepi alat pemotong mencapai bagian tengah benda kerja akan terlepas. Menangkap bagian sering digunakan untuk menangkap bagian yang dilepas. A2. Lathes and other turning machines. A2A. Engine lathes. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Mesin ini digunakan secara luas dalam produksi suku cadang yang mengandung permukaan rotasi. Perhatikan gambar di sebelah kiri, seperti yang ditunjukkan oleh masing-masing panah. Headstock atau kepala tetap. Kepala tetap memiliki transmisi, spindle, dan kontrol yang digunakan pada mesin bubut. Kemudian ada speed control atau kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan berfungsi mengubah rangkaian transmisi agar diperoleh kecepatan putaran mesin yang diinginkan. Selanjutnya ada spindle. Spindle berfungsi sebagai tumpuan utama benda kerja dan meneruskan putaran mesin ke benda kerja. Kemudian ada feed control atau kontrol pemakanan. Kontrol pemakanan berfungsi untuk mengatur kecepatan pemakanan atau feeding. Kemudian ada tool post. Tool post merupakan komponen yang digunakan sebagai dudukan pahat. Selanjutnya ada crosslight, yakni eretan melintang. Eretan melintang bergerak tegak lurus dengan sumbu spindle mesin bubut. Pada proses pembubutan atau turning, eretan melintang akan memenuhi diameter benda kerja. Kemudian ada carriage atau eretan memanjang. Eretan memanjang bergerak sejajar dengan sumbu spindle mesin bubut. Pada proses pembubutan, eretan memanjang akan mempengaruhi panjang hasil pembubutan. Kemudian ada waist atau jalur eretan memanjang. Waist berfungsi sebagai rel atau jalur eretan memanjang. Kemudian ada lead screw. Lead screw berfungsi untuk menggerakkan eretan memanjang sehingga sesuai dengan feeding yang diharapkan. Selanjutnya ada tailstock atau kepala lepas. Kepala lepas berfungsi sebagai tumpuan benda kerja yang panjang. Selain itu, kepala lepas juga dapat digunakan untuk proses pengeboran. Yang terakhir ada bed. Bed merupakan tumpuan mesin bubut itu sendiri. A2B, turret lathe. Bubut menara adalah bentuk mesin bubut yang digunakan untuk produksi berulang dari bagian duplikat. Penambahan menara yang merupakan pemegang alat yang dapat diindeks yang memungkinkan beberapa operasi pemotongan dilakukan. Masing-masing dengan alat pemotong yang berbeda, secara berurutan dengan mudah dan cepat, tanpa perlu operator untuk melakukan pengaturan tugas di antaranya seperti menginstal atau mencopot pemasangan alat atau untuk mengontrol jalur alat.
Seperti yang terlihat pada video, di sini untuk membentuk suatu bentuk dari material tidak perlu dilakukan pemasangan atau pergantian alat berulang kali. Cukup dengan memutar atau memungkinkan thread yang ada pada mesin bubut. Kemudian ini dilepas, hasilnya selesai. A2C, screw machines. Mesin screw adalah mesin bubut otomatis. Awalnya dikembangkan untuk produksi massal screw dari stok batang, tapi sudah lama digunakan untuk berbagai macam suku cadang dari stok batang dalam rentang ukuran yang luas. Setelah diatur, mesin ini berjalan sepenuhnya secara otomatis. Mesin ini tersedia untuk memproduksi komponen dari stok batang berdiameter 8 inci atau 200 mm, tetapi sebagian besar pekerjaan dilakukan pada mesin yang mampu memproses batang berdiameter 2 inci atau 50 mm atau kurang. A2C1, Single Spindle Screw Machines. Ada dua jenis umum mesin screw spindle tunggal, yakni yang pertama tipe Brown dan Sharp atau menara, dan juga yang kedua yakni tipe Swiss. Jenis Brown dan Sharp pada dasarnya adalah bubut menara otomatis. Biasanya ia memiliki menara 6 sisi dipasang secara vertikal pada ram. Semua gerakan perangkat ini dikendalikan oleh kamera. Dengan kamera dan pengaturan yang tepat, mesin akan beroperasi secara otomatis sepenuhnya. Mesin-mesin ini tidak lagi diproduksi karena telah digantikan oleh mesin yang perkakas dan pergerakan stok digerakkan oleh motor servo yang dikendalikan secara numerik komputer atau CNC daripada menggunakan kamera. Namun, banyak dari mesin yang dioperasikan dengan kamera ini masih digunakan di seluruh dunia. A2C2, Swiss type screw machines. Mesin screw Swiss adalah jenis mesin bubut otomatis dengan beberapa pemegang alat yang diatur secara radial di sekitar spindle. Mesin ini memungkinkan produksi komponen presisi tinggi dalam volume tinggi. Sebagian besar desain mesin screw tipe Swiss saat ini menggunakan CNC dengan servo atau motor penggerak alih-alih kamera untuk menyediakan gerakan alat dan headstock. A2C3, Multiple Spindle Screw Machines. Beberapa mesin screw spindle memiliki 4, 6, atau 8 spindle. Spindle dipegang dalam drum mengindekskan di headstock mesin. Setiap spindle memiliki kolek yang menampung batang stok terpisah. Susunan ini memungkinkan aksi pemotongan dibagi sehingga sebagian dilakukan secara bersamaan pada beberapa benda kerja yang berbeda. Semua spindle berputar dan kemudian mengindeks ke posisi baru setelah setiap urutan pemotongan. Tingkat produksi mesin multiple spindle jauh lebih cepat daripada mesin single spindle karena operasinya hampir semuanya dilakukan secara bersamaan. A2D, Chunking Machines. Mesin chunking adalah mesin bubut otomatis yang dirancang untuk operasi pada coran, gempa, dan bagian lain. Mekanisme dan fitur lainnya mirip dengan mesin screw kecuali untuk sistem pengumpanan batang. Sebaliknya, mesin chunking memiliki alat di spindle untuk menahan bagian yang akan dikerjakan. Rahang cang khusus biasanya harus dibuat untuk menahan benda kerja
jika bentuknya sama sekali tidak beraturan. A2E, Turning Center. Turning center berakar pada mesin bubut Tourette. Turning center berbeda dari mesin bubut Tourette karena memiliki tool changer otomatis yang dapat melepas dan memasang cutting tool di turret mesin. Tailstock diganti dengan spindle dan cang bertenaga aktif dan memiliki kontrol NC atau CNC. B. Round hole making methods. B1. Drilling. Pengeboran. Alat yang paling umum untuk mengebor, yakni bor putar, adalah batang dengan alur helix dan 2 atau lebih ujung potong di ujungnya. Itu diputar pada porosnya dan dimasukkan secara aksial ke dalam benda kerja. Saat maju, itu menghasilkan atau memperbesar lubang bundar di benda kerja. Chips terbawa dari lubang oleh alur di bor. Selain dari bor dengan alur helix, ada juga jenis bor lain yang mungkin tidak memiliki alur helix seperti pada gambar ini. B2. Counter boring. Counter boring digunakan untuk membuat lubang bertingkat. Lubang hasil counter boring digunakan untuk menempatkan kepala baut sehingga kepala tidak menonjol di atas permukaan. B3. Counter sinking. Counter sinking mirip dengan counter boring. Yang membedakan adalah bentuk lubangnya. Counter sinking menghasilkan lubang bentuk kerucut untuk menempatkan kepala baut yang berbentuk kerucut. Operasi ini juga digunakan untuk menghilangkan tepi tajam di ujung lubang. Keempat, priming. Priming digunakan untuk sedikit memperbesar diameter lubang. Priming memberikan toleransi yang lebih baik pada diameter lubang. Priming juga meningkatkan kualitas permukaan. Alat untuk memperbesar lubang ini disebut trimmer. Trimmer biasanya menghilangkan diameter 0,005 hingga 0,015 inci atau 0,13 hingga 0,38 mm. B5. Boring. Boring adalah proses memperbesar lubang yang telah dibor atau dicetak dengan alat pemotong titik tunggal atau kepala pemboran yang berisi beberapa alat semacam itu untuk meningkatkan ketelitian. Boring memiliki berbagai aplikasi, dapat membuat lubang dengan ukuran berbeda dan nilai presisi berbeda. Untuk lubang dengan diameter besar, ukuran dan lokasi presisi tinggi, boring hampir merupakan satu-satunya metode. B5A. Jig boring. Jig boring dilakukan pada mesin bor jig, yang merupakan mesin bor vertikal dengan akurasi sangat tinggi. Pergerakan meja sangat akurat, dan spindle serta bantalan spindle dibuat dengan sangat tepat. Mesin ini terutama digunakan untuk membuat jig, gauge, die, dan perlengkapan, terutama di mana tata letak dan lokasi lubang yang akurat sangat penting. B5B. Horizontal boring mills. Pada dasarnya adalah mesin milling horizontal besar yang mampu melakukan boring, milling, dan operasi permesinan lainnya pada bagian yang besar dan seringkali rumit. Unit-unit ini kadang-kadang disebut horizontal boring and milling machines. Mesin ini digunakan dalam permesinan komponen besar yang memiliki lubang horizontal
yang membutuhkan presisi yang disediakan oleh boring. Pada mesin ini, tabel dapat bergerak dalam arah X dan Y. Beberapa mesin memiliki meja yang juga berputar. Headstock yang menahan spindle dapat dinaikkan atau diturunkan. Spindle penahan alat dapat bergerak ke dalam atau keluar. B5C, Vertical Boring Mills. Mesin dengan meja horizontal yang berputar pada sumpu vertikal. Mesin ini dapat dianggap sebagai mesin bobot besar yang dihidupkan. Mereka sangat cocok untuk boring dan operasi lain pada bagian yang terlalu besar untuk mesin bobot konvensional. Benda kerja biasanya bulat dan berat dengan diameter besar dan panjang lebih pendek. Kepala pahat presisi seringkali dua kepala pahat yang mampu bergerak ke atas dan ke bawah dan dari sisi ke sisi, masuk dan keluar secara radial. B6. Gun drilling. Bor solid tunggal yang berputar, biasanya berujung karbida. Dipandu oleh pusing di awal lubang yang dibor, dan selanjutnya dipandu sendiri oleh permukaan bantalan yang berlawanan dengan tepi potong. Sebuah lubang di sepanjang bor menyediakan sarana bagi cairan oli pendingin untuk mengalir dengan tekanan tinggi ke tepi potong dan untuk membersihkan serpihan dari lubang. Lubang yang dalam dan lurus dimungkinkan dengan proses yang awalnya dikembangkan untuk pembuatan laras senjata. Kedalaman lubang lebih dari 250 kali diameter dimungkinkan. B7. Trepanning. Membuat alur melingkar pada benda kerja melalui penggunaan satu atau lebih pemotong atau gigi potong yang berputar di sekitar sumbu tengah. Jika alur dipotong sepanjang benda kerja, sebuah lubang dibuat dengan bagian tengah melingkar disebut slug dihasilkan. B8. Multiple spindle drilling. Jika jumlah produksi cukup besar, mungkin dapat dibenarkan untuk membangun kepala pengeboran dengan sejumlah bor yang semuanya digerakkan dari sumber daya yang sama dan melakukan kontak dengan benda kerja pada saat yang sama. Mengebor sebuah jumlah lubang secara bersamaan. C. Grinding and Abrasive Machining. Permesinan abrasif adalah proses permesinan di mana material dikeluarkan dari benda kerja menggunakan banyak partikel abrasif kecil. Permesinan abrasif bekerja dengan memaksa partikel abrasif atau butiran ke permukaan benda kerja sehingga setiap partikel memotong sedikit material. Permesinan abrasif mirip dengan permesinan konvensional, namun butiran jauh lebih kecil daripada alat pemotong, dan geometri serta orientasi butiran individu tidak terdefinisi dengan baik. Akibatnya, permesinan abrasif kurang hemat daya dan menghasilkan lebih banyak panas, sehingga membutuhkan emulsi air atau air minyak yang disemprotkan pada roda atau benda kerja untuk mengendalikan debu yang timbul dan untuk mengatasi efek pemanasan dari operasi. Partikel abrasif biasanya terdiri dari aluminium oksida, silikon karbida, kubik, boron nitrida, intan, atau bahan keras lainnya. C1. Cylindrical grinding.
Mesin gerinda silinder adalah salah satu jenis mesin gerinda yang digunakan untuk membentuk bagian luar suatu benda. Penggiling silinder dapat bekerja pada berbagai bentuk, namun objek harus memiliki sumbu rotasi putar. Dalam operasi ini, roda gerinda dan benda kerja berputar, menciptakan permukaan yang lebih halus dan memberikan dimensi yang lebih presisi. Gerinda silinder didefinisikan memiliki 4 tindakan penting. Yang pertama, pekerjaan atau objek harus terus berputar. Yang kedua, roda gerinda juga harus terus berputar. Yang ketiga, roda gerinda diumpankan menuju dan menjauhi benda kerja. Yang keempat, entah benda kerja atau roda gerinda disilangkan satu sama lain. C1A, center tipe cylindrical grinding. Gerinda silindris tipe tengah dilakukan pada mesin mirip bubut. Benda kerja biasanya dipegang pada masing-masing ujung pusat runcing dan diputar di sekitar pusat ini. C1B, centerless grinding. Gerinda tanpa pusat adalah proses permesinan permukaan silinder di mana benda kerja tidak dipegang di antara pusat atau di cang. Sebagai gantinya, benda kerja ditopang oleh bilah sandaran tangan pada ketinggian yang tepat dan berada di antara dua roda. Yang pertama adalah roda penggerak dan yang kedua adalah roda grinding. Ini gambaran proses bagaimana sebuah benda yang tidak bulat sempurna digrinding menjadi bulat sempurna. C1B2, infeed centerless grinding. Gerinda tanpa pusat infeed digunakan untuk menggiling bagian yang membutuhkan beberapa diameter dan profil untuk digiling pada satu waktu. Bagian dimuat ke bilah dan didorong ke stop untuk menahannya agar tidak bergerak. Dengan bentuk yang diperlukan dimasukkan ke dalam roda gerinda dan roda pengatur. Roda gerinda dimasukkan ke kedalaman yang ditentukan. Prosesnya cepat, tetapi tidak secepat metode umpan balik karena benda kerja harus dimasukkan dan dikeluarkan satu persatu. Proses ini digunakan dalam pembuatan bantalan bola dan bagian yang tidak memiliki diameter seragam. 1B3, Unfeed centerless grinding. Perlakuan abrasif di mana benda kerja diumpankan di antara roda gerinda dan roda pengatur sampai benda kerja berhenti dan kemudian diumpankan kembali. Proses ini digunakan untuk bagian yang meruncing.
Benda kerja diumpankan antara roda pengatur, ini roda 1, dan roda gerinda, ini roda 2. Biasanya berbentuk kerucut, yang cenderung menciptakan gerak yang dapat menarik benda kerja di antara roda sehingga tidak diperlukan mekanisme pengumpanan. Saat benda kerja ditarik ke dalam dan bergesekan di antara roda, ia mencapai penghenti ujung, ini ditunjuk oleh gambar 3, yang menghentikan dan membalikkan proses. Kedua, internal grinding. Internal grinding adalah proses permesinan yang digunakan untuk menghilangkan material secara tepat dari bagian dalam benda kerja silinder untuk memberikan dimensi internal baru pada potongan tersebut. Proses ini paling sering digunakan untuk menyelesaikan lubang presisi mesin pada benda kerja yang diperkeras. Kedua, internal centerless grinding. Dalam gerinda tanpa pusat internal, benda kerja didukung oleh 3 gulungan. Salah satunya adalah gulungan pengatur, dan yang lainnya adalah gulungan tekanan untuk menahan benda kerja dengan kuat pada penopang dan gulungan pendukung. Cocok untuk situasi produksi massal karena suku cadang tidak harus ditempatkan di cang dan penanganannya disederhanakan. Ketiga, surface grinding. Surface grinding menggerakkan benda kerja dalam bidang horizontal sehingga melewati roda gerinda berputar yang menyentuhnya dan menghilangkan material permukaan berupa lapisan oksida dan kotoran. Hasilnya adalah bagian dengan permukaan yang rata dan halus serta ketebalan atau tinggi yang akurat. Komponen dari mesin gerinda permukaan adalah roda abrasif, alat penahan kerja yang dikenal sebagai cang, dan meja bolak-balik atau putar. Cang menahan material di tempatnya dengan 2 proses, yakni potongan ferromagnetik ditahan oleh cang magnet, dan potongan non-ferromagnetik dan non-logam ditahan dengan cara vakum atau mekanis. Contoh mesin terbuat dari baja ferromagnetik atau besi tuang yang ditempatkan pada cang magnet dapat digunakan untuk menahan benda kerja non-ferromagnetik jika hanya tersedia cang magnet. Bahan benda kerja yang umum termasuk besi tuang dan baja ringan. Kedua bahan ini cenderung tidak menyumbat roda gerinda saat diproses. Bahan lainnya adalah aluminium, stainless steel, kuningan, dan beberapa plastik. Saat menggiling pada suhu tinggi, material cenderung melemah dan lebih cenderung menimbulkan korosi. Ini juga dapat mengakibatkan hilangnya daya tarik pada bahan yang berlaku, sehingga menggunakan pendingin berupa air. Ini meja bolak-balik.
sehingga terlihat hasilnya sudah bersih dan sedikit lebih tipis. C3A Horizontal Spindle Surface Grinding. Gerinda permukaan dengan spindle roda gerinda horizontal. Tabel dapat berupa lingkaran dengan gerakan rotasi atau lebih umum persegi panjang dengan gerakan bolak-balik. Dalam kedua susunan tersebut, roda maju secara tegak lurus ke arah gerak dasar dengan setiap siklus gerak meja, dan dengan demikian menghasilkan permukaan yang rata. Pendekatan ini digunakan secara luas di bengkel perkakas untuk membuat dan rekondisi cetakan dan untuk memproduksi permukaan mesin yang terdapat bagian yang bergerak. C3B Vertical Spindle Surface Grinding. Gunakan roda gerinda yang dipasang pada spindle vertikal dengan meja putar atau bolak-balik. Mesin ini biasanya digunakan dalam aplikasi produksi, sedangkan mesin spindle horizontal lebih umum digunakan di ruang perkakas. Mesin spindle vertikal digunakan dalam pembuatan permukaan kepala silinder, permukaan roda gigi dan katrol, dan bagian bergerak lainnya yang memerlukan permukaan rata yang halus. C3C Griffith Grinding. Penggilingan Griffith tidak memiliki definisi formal. Karakteristik penentu utama dari Griffith Grinding adalah kedalaman pemotongan yang tinggi untuk penggerindaan. Kedalaman pemotongan biasanya berkisar antara 0,2 hingga 2 inci, yakni sekitar 2 hingga 50 mm. Jauh lebih banyak daripada penggilingan konvensional, tapi kecepatan meja rendah, 0,4 hingga 20 inci, 1 hingga 50 cm per menit. Dibandingkan dengan proses konvensional yang membuat lintasan lebih cepat dan lebih ringan, penggerindaan Griffith menawarkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, waktu siklus lebih pendek. Laju pemakaman rendah, tetapi peningkatan kedalaman potong lebih dari sekedar mengimbanginya. Selain itu, berkurangnya lintasan pada seperti yang di konvensional, berarti berkurangnya waktu yang hilang untuk akselerasi dan deselerasi saat alat berat mundur. Yang kedua, pengurangan keausan mesin. Hasil lain yang bermanfaat dari berkurangnya frekuensi pembalikan mesin. Kemudian, umur roda lebih lama. Pengurangan gaya per grid poin 2 di atas berarti bahwa proses MRR atau material removal rate tinggi ini sebenarnya tidak terlalu menuntut roda. Dan yang terakhir, toleransi yang lebih halus dan geometri yang lebih kompleks untuk laju pemakaman yang rendah dan gaya per grid yang rendah memungkinkan kontrol yang unggul atas hasil operasi penggilingan. Seperti yang terlihat dari video yang diputar dari tadi, ini prosesnya lebih lama, tapi tidak selama proses konvensional karena berkurangnya waktu dari melakukan akselerasi dan deselerasi bolak-balik dari gerakan benda kerja, gerakan meja. Ini merupakan contoh hasilnya. C4 Jig Grinding. Jig grinder adalah mesin spindle vertikal presisi, mirip dengan jig borer. Ini digunakan untuk menggiling internal. Ini memiliki meja horizontal yang dapat dipindahkan dan ditempatkan dengan sangat akurat.
Kepala spindle berisi kepala gerinda berkecepatan tinggi yang memutar roda gerinda pada sumbunya, tetapi sumbu itu juga dapat berputar dalam gerakan planet. Kepala juga dapat bergerak secara vertikal dengan gerakan bola balik. Mesin ini digunakan untuk menyelesaikan penggilingan hardened dice, mold, jigs, dan perlengkapan. C4A, Tool Post Grinding. Tool Post Grinder adalah jenis gerinda berbentuk silinder yang dipasang pada tool post mesin bubut. Mereka memberi kemampuan untuk melakukan penggilingan presisi tanpa membiayai mesin penggiling silinder terpisah. Sisi negatifnya adalah penggilingan adalah bisnis yang berantakan dan mesin bubut adalah mesin presisi. Setiap kali menggunakan penggiling silindris, pastikan untuk menutupi mesin bubut untuk melindunginya dari pasir yang dibuang oleh penggiling. C5. Low Stress Grinding. Penggilingan tegangan rendah adalah variasi penggilingan konvensional di mana tujuannya adalah untuk meminimalkan tegangan yang dikembangkan pada benda kerja oleh operasi penggilingan. Ini berbeda dari penggilingan konvensional dalam tingkat infeed atau downfeed roda yang sangat rendah, sering memakai roda kasar, lebih lembut, bebutnya terbuka, dan aliran cairan pendingin yang bebas digunakan. Kecepatan roda juga mungkin rendah. Butiran abrasif pada roda gerinda harus tajam dan roda tidak boleh dibiarkan terisi. Proses ini berlaku ketika bagian yang akan diratakan mengalami tegangan tinggi saat digunakan atau rentan terhadap kerusakan akibat panas. Bagian yang dibuat dari beberapa bahan seperti baja berkekuatan tinggi, paduan kobalt, paduan titanium, dan paduan nikel suhu tinggi yang sangat sensitif terhadap retak permukaan dan tegangan sisa dari gerinda konvensional dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. C6. Flange Grinding. Seperti operasi gerinda tipe tengah, tetapi tidak ada umpan melintang dari roda gerinda. Sebaliknya, roda dimasukkan langsung ke dalam pekerjaan. Jika roda dihias dengan suatu bentuk tersebut digiling ke dalam benda kerja. C7. Dash Grinding. Dash Grinding adalah sarana untuk menghasilkan permukaan datar. Benda kerja dipegang pada sisi datar atau muka dari cakram abrasif besar yang berputar. Pengoperasian dapat dilakukan secara manual jika persyaratan dimensi untuk komponen tidak berat. Kemudian dalam situasi produksi, penggilingan cakram ganda terkadang digunakan. Benda kerja diumpankan di antara dua cakram abrasif yang menggiling permukaan benda kerja yang berlawanan pada saat yang bersama, sehingga mengontrol kerataan, ketebalan, dan kesejaran dalam operasi yang sama. Penggilingan cakram ganda digunakan dalam produksi batang penghubung otomotif, rotor rem cakram, baling-baling kompresor, dan lengan ayun besi tuang. Seperti yang dapat dilihat pada video, proses ini menghasilkan hasil yang datar, memiliki kerataan yang sama. Abrasive Belt Grinding. Belt grinding adalah proses permesinan abrasif yang digunakan pada logam dan bahan lainnya. Ini biasanya digunakan sebagai proses finishing di industri. Sabuk yang dilapisi bahan abrasif dijalankan di atas permukaan untuk diproses guna menghilangkan bahan atau menghasilkan hasil akhir yang diinginkan. Ini ada struktur dari alatnya. Di sini ada roda penggerak, kateral penggerak, dan di sini ada pendukungnya. Di sini ada belt abrasif yang bergerak mengikuti roda. Di sini ada pelat penahan sehingga ketika benda kerja
masukkan ke belt yang bergerak, ini tidak akan mendorong jauh beltnya, sehingga ini bentuknya akan datar. Ke-9. Abrasive jet machining. Abrasive jet machining atau AJM juga dikenal sebagai abrasive microblasting, pencil blasting, dan microabrasive blasting adalah proses permesinan abrasif blasting yang menggunakan bahan abrasif yang didorong oleh gas berkecepatan tinggi untuk mengikis material dari benda kerja. Material dihilangkan dengan partikel abrasif halus, biasanya berdiameter sekitar 0,001 inci atau 0,025 mm, digerakkan oleh aliran fluida berkecepatan tinggi. Gas umum adalah udara atau gas inert. Tekanan gas berkisar dari 170 sampai 900 kPa dan kecepatannya bisa setinggi 300 mm per detik atau 1000 km per jam. Laju pemotongan lebih lambat daripada yang dicapai dengan proses yang lebih konvensional, tetapi tidak ada kerusakan akibat panas pada benda kerja. Kegunaan umum termasuk memotong bahan yang peka terhadap panas, rapuh, tipis, atau keras. Proses ini kurang cocok untuk bahan yang lebih lunak yang dapat menjebak abrasif, khususnya digunakan untuk memotong bentuk yang rumit atau membentuk bentuk tepi tertentu. Ke-10. Abrasive Flow Machining atau AFM. Proses finishing permukaan interior yang ditandai dengan mengalirkan cairan saraf abrasif melalui benda kerja. Cairan ini biasanya sangat kental. AFM menghaluskan dan menyelesaikan permukaan kasar dan secara khusus digunakan untuk menghilangkan duri, memulas permukaan, dan bahkan menghilangkan material. Sifat AFM membuatnya ideal untuk permukaan interior, celah, lubang, rongga, dan area lain yang mungkin sulit dijangkau dengan proses pemolesan atau penggilingan lainnya. Karena tingkat penghilangan material yang rendah, AFM biasanya tidak digunakan untuk operasi pemindahan stok yang besar. Ke-11. Ultrasonic Machining. Permesinan ultrasonic atau ultrasonic machining adalah permesinan non-konvensional yang menggunakan campuran air dengan partikel abrasif. Digerakkan dengan kecepatan tinggi ke suatu benda kerja dengan menggetarkan perkakas pada amplitudo yang rendah dan frekuensi yang tinggi. Hal ini paling menguntungkan untuk pemotongan dangkal pada material yang keras, rapuh, non-konduktif, yang sulit atau tidak layak untuk dipotong dengan metode lain. Tingkat penghilangan material rendah, tetapi tidak ada efek panas, tidak ada gerinda, dan tegangan permukaan rendah. Lubang memiliki beberapa lancip dinding samping yang melekat.
seperti 11A, Rotary Ultrasonic Machining. Dalam permesinan getaran ultrasonik putar atau RUM, pahat berosilasi vertikal dapat berputar di sekitar garis tengah vertikal pahat. Alih-alih menggunakan bubur abrasif untuk menghilangkan material, permukaan alat diresapi dengan berlian yang menggiling permukaan bagian tersebut. Mesin ultrasonik putar mengkhususkan diri dalam permesinan keramik dan paduan canggih seperti kaca, kuarsa, keramik struktural, tiap paduan, alumina, dan silikon karbida. Mesin ultrasonik putar digunakan untuk menghasilkan lubang yang dalam dengan tingkat presisi yang tinggi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.